Oke adik-adik, kali ini kakak akan membahas tentang soal-soal mengenai laju reaksi ya. Jadi laju reaksi adalah pembahasan kimia kelas 11 ya, oke. Jadi laju reaksi itu biasanya dia ada soal kayak gini ya. Jadi sebelumnya adik-adik bisa tonton video kakak mengenai pembahasan laju reaksi ya, mengenai teorinya ya. Jadi untuk yang kayak gini soalnya itu mengenai Oke adik-adik, untuk soal nomor 2 kita baca ya. Data percobaan untuk reaksi A tambah B menjadi AB adalah sebagai berikut ya. Jadi ada kasih tabel, kemudian order reaksi terhadap A dan B berturut-turut adalah ya order reaksi ya. Sebelumnya untuk laju reaksi adik-adik harus tahu rumusnya terlebih dahulu ya. Rumusnya itu adalah V sama dengan K A pangkat X kemudian B pangkat Y ya. KA pangkat X, B pangkat Y ya. Kalau misalnya ada C lagi, misalnya di soal ini ya, A tambah B misalnya ada tambah C. Kalau misalnya ada tambah C, berarti di sini ada C-nya lagi ya. Ada C lagi, C pangkat Z ya misalnya. Oke, untuk order reaksi, kita cara untuk mencari order reaksi itu pakai perbandingan aja ya. Adik-adik pakai rumusnya kayak gini ya. V1 per V2, KA pangkat X B pangkat Y ya, kemudian ini tanda kurung siku itu artinya molaritas ya. Ka pangkat X kemudian B pangkat Y ya, caranya seperti gitu ya. Kemudian kita boleh tandai, artinya kita mau cari order reaksi untuk yang A ya. Order reaksi sebenarnya itu yang kita mau cari itu adalah X dan Y ya. X dan Y yang mau kita cari. Oke. V1 dan V2. Caranya adalah kalau mau cari A, kita cari B yang sama ya. Di sini yang sama itu adalah 0,05 ya. Kalau kita mau cari jawabannya A, berarti kita cari B yang sama. Oke. Di sini kita pakai percobaan 1 dan percobaan 2, di mana A-nya itu adalah 0,1 di pangkat X, kemudian 0,3 di pangkat X ya. Kemudian ininya 0,05 ya, 0,05 di pangkat Y, kemudian 0,05 di pangkat Y juga ya. Caranya tulis menyamping ya, jadi 0,1 itu pasangannya itu 0,05, 0,3 itu pasangannya 0,05 juga ya. Nah, karena kan sama, karena sama, yang sama itu artinya 1 ya, sama-sama ya. Ibaratnya 5 bagi 5 ya, 5 bagi 5 kan 1 jawabannya, jadi coret ya. Kemudian V1 dan V2 nya kita pakai 20 per 180 ya. Karena kita pakai percobaan 1 dan percobaan 2, berarti V nya itu kita pakai 20 dan 180, dan kalau kita coret itu 1/9 ya. Ini karena dia sama-sama pangkat X, berarti kita boleh tulis ini berarti 1/3 ya, 1/3 pangkat X ya. 1/9 itu adalah 1/3 pangkat 2 ya, berarti 1/3 pangkat X, berarti X-nya kita dapat 2. Oke. Berikutnya kita mau cari yang B ya. Untuk yang B kita pakai rumus juga. V1 per V2, KA pangkat X, kemudian B pangkat Y per KA pangkat X, B pangkat Y juga ya. Nah, untuk mencari B berarti kita cari A yang sama ya. Di sini kakak lihat yang sama di A itu adalah percobaan 1 dan percobaan 3 ya. Adik-adik boleh tulis dulu di samping, percobaan yang kita pakai itu adalah percobaan 1 dan percobaan 3 ya. Percobaan 1 dan 3 itu V-nya itu adalah 20 dan 320 ya. 20 per 320, K-nya kita coret, A-nya 0,1 ya, 0,1, kemudian 0,1 juga yang bawah. Karena sama nanti kita coret ya, 0,1 sampingnya itu adalah 0,05 ya, 0,05 pangkat Y per 0,2 ya, 0,2 pangkat Y. Oke. 20 160 kalau kita bagikan itu adalah 1/160 ya, 1/16. 1/16 itu sama dengan 0,05
0,05 ini kalau kita sama-sama kali 100 itu jawabannya jadi 5/20 ya. Kalau kita coret jadi 1/4. 1/4 pangkat Y. Oke, 1/16 kita ganti jadi 1/4 kuadrat ya. 1/4 pangkat Y, berarti Y-nya kita dapat 2 ya. X-nya dapat 2, Y-nya dapat 2. Orde reaksi A dan B itu ya, orde reaksi A, orde reaksi B ya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 2. Jawabannya adalah B. Oke. Berikutnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 hampir sama seperti soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 3 ada tabel juga. Jadi untuk laju reaksi adik-adik cuma ingat aja A pangkat X, B pangkat Y ya. Kalau misalnya ada 3 macam, berarti ada pangkat Z lagi ya, AB, ada C-nya lagi, C pangkat Z ya. Di sini ada 2 macam aja, H2 dan SO2 ya. Oke, berarti rumusnya itu sebenarnya KSO2A H2 pangkat X kemudian SO2 pangkat Y ya. Oke. Untuk mencari H2 berarti kita harus mencari SO2 yang sama ya. Jadi di sini kita udah ketemu kalau mau cari H2 orde reaksi H2 berarti kita harus cari SO2 yang sama. V1 rumusnya V1 per V2 sama dengan K ya. Nanti K-nya coret, kita tinggal taruh 0,1 per 0,2 0,1 per 0,2 ini kita masing-masing pangkat X dulu ya. Kemudian 0,4 itu pangkat Y, 0,4 pangkat Y ini nanti kita coret ya. V1 dan V2 nya kita pakai 36 dan 18. Ingat ya, rumusnya adalah V. V itu adalah laju reaksi, sedangkan di sini ditulisnya waktu. Nah, waktu itu laju reaksi itu seperti ya rumusnya ya. Rumusnya itu adalah seperti, berarti kita harus pakai 1/36 bagi 1/8 ya, 1/18. Ini udah coret, berarti ini 1/2 di pangkat X ya. Berarti jawabannya itu adalah 1/36, 18/36 ya nantinya. 18/36 itu sama dengan setengah pangkat X. Coret-coret setengah. Setengah sama dengan setengah pangkat X, berarti X-nya kita dapat 1 ya. Rumus V itu adalah seperti. Jadi rumusnya itu memiliki apa ya? Kayak gini ya, V itu seperti ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita cari untuk yang SO2 ya. Untuk yang SO2 berarti kita cari H yang sama ya. H yang sama boleh kita pakai percobaan 3 dan percobaan 4 ya. Jadi boleh tulis dulu percobaan 3 dan 4. V1 per V2 sama dengan K-nya nanti kita coret, kemudian 0,4 ya. 0,4 itu pangkat X. Ini pangkat X, kemudian 0,4 0,2 ini sama-sama pangkat Y. Oke. V1 dan V2 nya itu kita pakainya adalah 9 sama 18 ya. Tapi nggak boleh langsung kita tulis 9/18, nggak boleh, karena ini waktu ya. Jadi caranya seperti tadi, kita tulisnya adalah 1/9 per 1/18 ya. Karena ini sama, coret. Ini berarti 4/2 ya. 4/2 berarti 2/1 ya. Ininya jadi 18/9. 2/1 berarti ini coret-coret 2. 2 sama dengan 2 pangkat Y, berarti Y-nya kita dapat 1 ya. Kita coret ya. Oke, berarti X-nya dapat 1, Y-nya dapat 1. Untuk rumusnya itu berarti karena X dan Y-nya udah kita dapat. Berapa ya? 0,2. Karena X dan Y-nya sudah kita dapat, berarti ini udah boleh kita ganti ya. Jadi berarti ini pangkat 1 dan ini pangkat 1 ya. Oke.
Jadi OD reaksi terhadap H2 adalah 2 salah ya, karena kita dapat 1 ini salah juga. OD reaksi total adalah 4 salah, OD reaksi total adalah 1 tambah 1 ya, jadi 2 seharusnya. Persamaan laju reaksi V sama dengan ini salah juga ya, karena yang kita dapat itu adalah pangkat 1 ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Laju reaksi akan menjadi 4 kali jika H2 dan SO2 diperbesar 2 kali ya. Maksudnya itu kalau misalnya ini 2 ya, ini jadi rumusnya kan V sama dengan K H2 dikali SO2 ya. Jadi kalau 2 dikali 2 jadinya kan 4. Ya udah pas ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Untuk soal ini nomor 3 itu adalah E ya. Oke, semoga adik-adik mengerti ya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu adik-adik boleh langsung tulis dulu ya rumusnya ya. Rumus dari laju reaksi itu adalah V sama dengan K. Kemudian ambil yang kiri ya, A pangkat X, kemudian B pangkat Y ya. Dimana rumusnya boleh kita tulis, untuk laju reaksi kita ambil yang kiri aja. Yang kiri itu adalah NO di pangkat 2, kemudian ini tidak boleh kita tulis pangkat ya, H2 di pangkat Y, oke. Nah, untuk laju reaksi caranya sama. Kalau kita mau cari NO, berarti reaksi NO, berarti kita cari H2 yang sama ya. Di sini H2 yang sama itu adalah percobaan 1 dan percobaan 2 ya. Jadi tinggal tulis P1 per P2 sama dengan K. K-nya nanti coret ya, jadi kita tulis langsung aja. Kemudian 4 kali 10 min 3. Ini sama-sama di pangkat X ya. Kemudian Y-nya itu adalah 2 kali 10 min 3, 2 kali 10 min 3 ya. Ini nanti pangkat Y, dan nanti kita coret ya. V1 sama V2 nya kita pakai 4 sama 8 ya, dan belakangnya sama ya, 4 kali 10 min 6 per 8 kali 10 min 6. Nanti kita coret, berarti jawabannya itu ini kita coret juga ya, berarti setengah pangkat X ya. Ini 4 bagi 8 setengah ya, setengah dan setengah pangkat X, berarti X nya kita dapat 1, X nya kita dapat 1 ya. Untuk mencari yang H2, orde reaksi H2, berarti kita harus cari yang sama di NO punya ya. NO kita cari yang sama, boleh adik-adik pakai percobaan 2 dan 4 ya. Percobaan 2 dan 4 itu P1 per P2 sama dengan, kita langsung taruh aja 4 kali 10 min 3, nanti kita coret ya itu ya. Pangkat X, dan ini pangkat X kita coret nanti. Kemudian 2 kali 10 min 3, kemudian satunya lagi kita pakai yang 6 ya, 6 kali 10 min 3. Oke, ini pangkat Y. P1 dan P2 nya itu kita tadi pakai 2 dan 4, berarti kita pakainya 8 sama 24 ya, dan udah sama 10 min 6 ya. 8 kali 10 min 6 per 24 kali 10 min 6 ya. Ingat ya adik-adik, jadi kita pakai yang ini ya, karena kita pakainya percobaan 2 dan 4. Sisa ini nanti coret, berarti sepertiga di pangkat Y. Ini juga nanti coret sepertiga juga ya. Jadi sepertiga sama dengan sepertiga pangkat Y, berarti Y-nya dapat 1 juga ya. Oke, X-nya dapat 1, Y-nya dapat 1 ya. Kalau kita tulis di rumus, kita ganti X sama Y, berarti 1 dan 1 ya. Sudah dapat jawaban. Berarti jawabannya itu adalah NO di pangkat 1, H2 di pangkat 1. Jadi jawabannya adalah A yang. Nomor 5. Jika diketahui reaksi A tambah B menjadi C tambah D, maka laju reaksi didefinisikan sebagai laju ya. Ingat ya adik-adik. Jadi kita ketahui bahwasanya A tambah B itu ada sisi kiri dan sisi kanan ya. Sisi kiri itu namanya reaksi, kemudian sisi kanan namanya itu hasil reaksi ya. Jadi yang kita tahu itu bahwasanya sisi kiri reaksi itu nantinya dia akan semakin berkurang ya. Yang awalnya banyak itu nantinya setelah bereaksi itu akan berkurang, dan hasil reaksi
yang mulanya itu sedikit nantinya akan semakin banyak ya, bertambah banyak dia, bertambah ya. Nah, jadi seharusnya jawabannya itu adalah bertambahnya C dan D. Tapi di soalnya nggak ada tulis ya, bertambahnya C dan D nggak ada ya. Jadi seharusnya jawabannya harus ada berkurangnya A dan D ya, A atau B. Ya, jadi jawabannya adalah yang lebih tepat C ya, berkurangnya konsentrasi A dan B per satuan waktu ya. Jadi di konsentrasi itu kita tidak lihat koefisien ya, jadi koefisien tidak mempengaruhi. Ya, jadi kalau ada soal yang kayak gini, konsentrasi adik-adik cuman lihat laju reaksi ya, definisi dari laju reaksi adik-adik coba lihat kembali ya. Oke, berkurangnya reaksi dan bertambahnya hasil reaksi ya, ingat ya adik-adik. Oke, jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah nomor 6. Nah, nomor 6 mirip dengan soal nomor 5 ya. Jadi di soal ini dia tulisnya 2P tambah 3Q2 menjadi 2PQ3 ya. Sama juga konsepnya ya. Di sini adalah reaksi dan di sini adalah hasil reaksi ya. Nah, reaksi itu nantinya dia akan semakin berkurang dan hasil reaksi yang awalnya sedikit dia akan bertambah banyak ya. Jadi jawabannya adalah berkurangnya P dan berkurangnya Q2. Karena di sini nggak ada penulisan berkurang, berarti seharusnya jawabannya adalah penambahan ya. Jadi penambahan apa? Penambahan PQ3 ya. Jadi jawabannya adalah C yang tepat ya. Jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah nomor 7 ya. Jadi di nomor 7 ini sudah ada reaksi, yaitu reaksi 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2 ya. Kemudian dia kasih tabel, kemudian dia tanya orde reaksi ya. Jadi kalau dia tulis orde reaksinya, biasanya yang dia tanya itu adalah orde reaksi total ya. Oke. Orde reaksi total berarti kita harus cari orde reaksi dari CO dan orde reaksi dari O2 ya. Cara kerjanya kayak mana? Cara kerjanya itu kita harus cari orde reaksi dari CO dulu ya. Cara mencari orde reaksi CO kita harus cari O2 yang sama ya. Berarti kita pakainya percobaan 1 dan 2 ya. Caranya kayak mana? Laju reaksi itu rumusnya selalu pakai V1 per V2 ya. Kita pakai perbandingan saja ya. Jadi V1 per V2 adalah K kali K, nanti K-nya dicoret ya. Jadi kita langsung tulis saja 2 kali 10 min 3 itu kita pangkat X per 4 kali 10 min 3 pangkat X juga. Kemudian ini pangkat Y ya. Pangkat Y nanti ini kita coret. Oke, V1 dan V2 ini kita pakai 4 dan 8 ya. 4 dan 8 karena belakangnya udah sama. Bentar ya. 4 kali 10 min 4, 8 kali 10 min 4 nantinya kita coret. Ini setengah ya. Berarti ini juga setengah ya. Setengah pangkat X. X-nya nanti kita dapat 1 ya. Setelah itu kita cari orde reaksi untuk yang O2 ya. O2. Orde reaksi O2. Kalau kita mau cari orde reaksi O2 berarti kita harus cari yang sama di CO ya. Jadi CO yang sama itu persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 ya. V1 per V2 berarti V2 per V3 ya soalnya ya. V2 per V3 itu sama dengan 4 kali 10 min 3 pangkat X. 4 kali 10 min 3 pangkat X ya. Nanti ini kita coret karena sama. Kemudian ini 2 kali 10 min 3 per 8 kali 10 min 3. Ini pangkat Y ya. V2 dan V3 nya itu adalah 8 per 32 berarti seperempat ya. Ini sama dengan seperempat juga ya. Pangkat Y berarti Y nya dapat 1 ya. Berarti orde reaksi total itu X tambah Y ya. Berarti 1 tambah 1 berarti jawabannya adalah 2. Oke. Nomor 8. Suatu reaksi mempunyai ungkapan laju reaksi V sama dengan K kali P kuadrat Q bila konsentrasi masing-masing reaksi diperbesar 3 kali, kecepatan reaksinya diperbesar berapa kali ya. Oke. Nah, adik-adik lihat dulu ya, untuk rumusnya itu dia udah kasih V sama dengan K P kuadrat Q ya. Ingat ya adik-adik, ini tanda kurung siku ini melambangkan molaritas ya, melambangkan konsentrasi ya. Oke. Nah, jadi konsentrasinya awal itu adalah P. Ya, jadi di sini kita tulis ya, awal itu adalah
P dan Q ya, ada P dan Q. Kemudian yang akhir ya, setelah itu P-nya itu berubah menjadi 3 ya, 3P ya. 3P, kemudian Q-nya itu akan jadi 3Q ya. Dari mana ini? Dari soal ya. Jadi di soalnya ditulis masing-masing dari konsentrasi ya. Jadi masing-masing itu dikalikan 3 ya. Oke. Jadi caranya itu sebenarnya gampang aja ya. Kita tinggal masukkan saja ya. P-nya itu mula-mulanya P, jadinya 3P. 3P, kemudian Q-nya itu jadi 3Q ya. Setelah itu tinggal adik-adik kuadrat ya. Ini jadinya 9 ya. 9P kuadrat, 9P kuadrat ya. Adik-adik boleh tulisnya 9P kuadrat ya. 9P kuadrat, kemudian ini 3Q ya. Setelah itu hasilnya seperti begini ya. Cuman ya angkanya itu adik-adik tarik keluar aja ya. Angkanya itu adalah 9 dan 3. Adik-adik tarik keluar jadi 27 ya. 27 kemudian kayak gini. Ya. Jadi jadinya itu adalah 27 kali ya. Awalnya itu ibarat satu kali ya, ibaratnya satu kali. Jadi ibaratnya ini jadi 27 kali ya. Jadi 27 kali dari mua-mua perbesarannya. Jadi perbesarannya adalah 27 kali. Jawabannya O ya. Sekian pembahasan kakak mengenai pembahasan laju reaksi ya. Jadi semoga adik-adik mengerti ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kakak. Kakak akan membuat banyak lagi video tentang mata fisika dan kimia ya. Kemudian soal-soal dan pembahasannya. Jadi adik-adik terus tonton video kakak ya. Terima kasih.